Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar sosiologi, khususnya pada subbab pengertian dan objek sosiologi. Ya, karena kondisi saat ini kita masih belajar daring, maka kita manfaatkan media ini untuk belajar dari rumah. Oke, langsung saja kita mulai materinya, yaitu hakikat sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang objek studinya adalah masyarakat. Jadi di sini ada objek studinya yaitu masyarakat. Inti dari objek yang dikaji sosiologi itu adalah masyarakat. Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh sosiolog berkebangsaan Prancis yaitu Auguste Comte melalui tulisannya yaitu Cours de Philosophie Positive. Menurut Comte, sosiologi berasal dari kata Latin socius, jadi dari bahasa Latin ini socius, yang artinya teman atau sesama, dan dari bahasa Yunani yaitu logos ya, yang artinya cerita. Jadi pada awalnya sosiologi berarti bercerita tentang teman atau kawan. Jadi pada arti dari bahasa sosiologi itu dimaknai sebagai bercerita tentang teman atau kawan. Terus apa atau sesungguhnya sosiologi itu? Ini ada, saya tampilkan beberapa pengertian sosiologi menurut para tokoh. Pertama dari Emile Durkheim. Menurut Emile Durkheim, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu, di mana fakta-fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. Jadi, seseorang ini berbuat sesuatu didasarkan pada fakta-fakta, bukan didasarkan pada keinginan pribadi, tapi ada fakta-fakta sosial. Apa contohnya? Contohnya adalah aturan atau hukum atau norma. Itu yang kemudian mengatur individu untuk berperilaku. Itu menurut Emile Durkheim. Kemudian menurut Max Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Di sini ada tindakan-tindakan. Kalau tadi Emile Durkheim fakta-fakta sosial, kalau Max Weber tindakan-tindakan sosial. Kemudian tindakan-tindakan sosial itu artinya tindakan yang timbul di dalam diri individu untuk melakukan sesuatu atau mempengaruhi orang lain. Kemudian menurut Mayor Polak berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan, yaitu hubungan antara manusia satu dengan manusia lain, manusia dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok, baik kelompok formal maupun kelompok informal, atau baik kelompok statis maupun kelompok dinamis. Jadi, Marpola berpendapat sosiologi itu mempelajari hubungan antar individu sama individu lain, individu sama kelompok atau kelompok dengan kelompok, baik secara formal atau resmi maupun secara informal. Nanti kelompok formal maupun kelompok informal, kelompok resmi maupun kelompok tidak resmi, baik secara statis itu kurang bergerak ya, maupun kelompok dinamis, kelompok yang selalu bergerak gitu. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa sosiologi adalah dari berbagai pendapat tokoh tadi kita bisa menyimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, serta produk sosial yang ditimbulkan akibat dari hubungan tersebut. Jadi ada hubungan antara satu orang sama orang lain, kemudian satu orang dengan kelompok lain, kelompok dengan kelompok. Misalkan saya sama satu orang itu individu sama individu. Kalau saya dengan satu kelas itu berarti saya dengan kelompok. Kalau kelompok sama kelompok, misalkan kalau kita lihat sepak bola, voli, itu kelompok dengan kelompok. Ya.
Kemudian produk sosial yang ditimbulkan akibat dari hubungan tersebut, apa produknya? Jadi produk sosial yang ditimbulkan dari hubungan sosial tadi bisa muncul namanya nilai sosial, norma sosial, tindakan sosial, dan lain sebagainya. Jadi hubungan antar individu, kelompok, atau kelompok sama kelompok itu juga disebut dengan interaksi ya. Jadi ketika orang melakukan interaksi, maka akan muncul produk sosial. Jika orang terus-terusan berinteraksi, berhubungan, maka akan muncul nilai, akan muncul norma atau aturan, dan lain sebagainya. Itu namanya produk sosial. Jadi intinya sosiologi itu adalah mempelajari hubungan antar individu sama individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, serta produk sosial yang ditimbulkan akibat dari hubungan tersebut. Saya kira cukup jelas untuk pengertian sosiologi. Kemudian siapa objek studi sosiologi? Apa objek studi sosiologi? Kalau kita belajar biologi kan objeknya makhluk hidup ya. Bisa manusia, bisa hewan. Tapi kalau sosiologi itu apa toh studi objek studinya? Ya, oke. Objek studi suatu ilmu dapat dipahami dari segi material. Jadi sosiologi di sini objeknya itu ada dua, objek material dan objek formal. Objek material dari sosiologi adalah manusia. Jadi objek materialnya itu adalah manusia. Ini dikatakan sebagai objek materialnya. Material itu kan sesuatu yang terlihat, sesuatu yang bisa dipegang, bisa dirasakan, bisa diraba, itu kan material. Baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial. Jadi objek materialnya kajian sosiologi itu adalah manusianya. Sedangkan objek formalnya adalah memandang manusia sebagai perwujudan hubungan sosial antar manusia. Jadi kalau objek formalnya yang dipelajari adalah hubungan manusianya, hubungan antara manusianya itu, atau hubungan antar individu, itu namanya objek formal. Kalau material manusianya, kalau formal itu hubungannya. Nanti ketika manusia berhubungan satu sama lain, maka akan muncul namanya produk-produk sosial. Oke, itu cukup jelas dari pengertian sosiologi dan objek studi sosiologi. Kalau ditanya objek studi sosiologi itu apa? Masyarakat. Ya, masyarakat. Kemudian yang dipahami adalah sebagai material dan sebagai formal, yaitu sebagai material berarti manusianya, segi formalnya yaitu hubungan antar manusianya. Intinya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Oke, cukup jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.